We can't close the books because of this error. Everything is frozen. It's the whole system down. We can't work like this. Yeah. That's the way every day goes. Buat kamu tim IT tunggal, pernah ngalamin terima banyak request dalam satu waktu? Bingung, prioritasin yang mana dulu? Berujung ribut antar divisi, tugas gak selesai, kepala stres gak karuan. Alih-alih pekerjaan selesai, yang ada malah saling menyalahkan. Banyak request, banyak prioritas, tapi gak ada sistem yang mengatur semuanya. Tenang, kami punya solusi untuk mengatasi kekacauan ini. Kenalin nih, TaskFlow. TaskFlow adalah sistem tiketing manajemen tugas yang membantu tim IT mengelola setiap request secara terstruktur. Dengan TaskFlow, setiap divisi bisa membuat request sendiri, request otomatis masuk ke antrian, prioritas tugas jadi lebih jelas, status pekerjaan dapat dipantau secara real time, dan tidak ada lagi request yang hilang di chat atau grup. Nah, dengan TaskFlow ini, tim IT tidak perlu lagi kebingungan menentukan prioritas. Semua tugas tercatat, semua progres terpantau, semua divisi merasa didengar. Karena kerja cerdas bukan tentang bekerja lebih banyak, tapi bekerja lebih terstruktur. Penasaran bagaimana kami membangun aplikasi ini? Yuk simak penjelasan dan demo lengkapnya. Halo Sobat TaskFlow, setelah melihat permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan request antar divisi, sekarang saatnya kita melihat bagaimana TaskFlow membantu menyelesaikan masalah tersebut. Yuk kita langsung masuk ke demo aplikasi dan melihat bagaimana setiap request dapat dikelola dengan lebih terstruktur, mudah dipantau, dan tepat sasaran. Pertama yang akan muncul adalah halaman dashboard, di mana halaman dashboard ini merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan ringkasan keseluruhan tugas, seperti jumlah tugas, status pengerjaan, tugas yang terlambat, serta grafik distribusi tugas. Nah, semua data dashboard diambil dari linked list, kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel dan juga grafik. Adapun kode yang dijalankan untuk menampilkan data di dashboard adalah all data sama dengan ststat.stack.toList. Lalu yang kedua ada modul tambah tugas, di mana modul tambah tugas ini digunakan untuk menambahkan data tugas baru. Adapun di sini drop down modul, drop down prioritas, dan juga drop down kategori. Nah, semua itu menggunakan array karena datanya sudah tetap dan disimpan dalam bentuk list. Contoh kodenya itu adalah seperti data prioritas sama dengan high, medium, dan juga low. Sekarang kita akan coba melakukan input data tugas yang akan dikirimkan kepada tim IT. Di sini saya memasukkan ID tasknya terlebih dahulu, lalu prioritasnya apa, misalnya medium. Lalu saya ingin memperbaiki modul checkout, kategorinya bug, tidak bisa simpan. Data yang harus dikerjakan adalah hari ini, dan assign-nya itu adalah tim IT, dan juga propernya adalah nama saya, Amelia. Jika sudah, user bisa langsung mengklik simpan tugas agar tugas ini masuk ke dalam antrian. Nah, jika sudah, kita bisa masuk ke review queue, di mana review queue ini merupakan menu yang berfungsi untuk menampilkan antrian tugas yang menunggu. Proses review biasanya dilakukan oleh manajer. Nah, halaman ini tuh menggunakan queue dengan konsep FIFO atau first in first out, sehingga tugas yang pertama masuk akan diproses terlebih dahulu. Karena tadi tugasnya merupakan tugas yang ketiga, jadi kita harus approve file terlebih dahulu tugas yang sebelumnya sudah masuk. Di sini ada tugas T1, jika memang bisa dikerjakan kita bisa approve dan ganti state-nya menjadi in progress. Nah, lalu di sini ada subbab dari T100 tadi, jika approve kita bisa
approve aja. Nah di sini adalah tiket yang sudah kita tadi buat gitu ya. Susunan ketiga karena tugas ke-1 dan ke-2 yang tadi belum melakukan review oleh manajer. Nah, jika memang hal tersebut bisa langsung dikerjakan, kita bisa mengganti status approve ini menjadi in progress agar segera dikerjakan oleh tim IT. Nah, untuk kodenya sendiri kita menggunakan st.session_state.q.append. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman semua tugas. Halaman semua tugas ini menampilkan semua tugas yang memang masuk. Selain itu juga, pada halaman ini pengguna dapat mengubah status, mengedit, maupun menghapus tugas yang masuk. Nah, data yang ditampilkan itu berupa data linked list. Nah, selain itu juga di sini ada filter yang bisa mempermudah user untuk mencari pencarian tugas yang memang sudah dikirimkan oleh anggota divisi lain. Untuk halaman semua tugas, kami menggunakan salah satu kodenya yaitu st.seasonstate.tax.toList. Nah, sebelum status diubah, data lama juga disimpan ke dalam stack agar bisa dikembalikan melalui fitur undo. Nah, selanjutnya di sini ada fitur undo, dimana kan tadi kita sudah mengubah statusnya itu di halaman review queue. Nah, jika memang tugas 3 itu tidak bisa dikerjakan, kita bisa mengklik undo. Nah, jadi tugas yang tadi sudah in progress itu, dia akan berubah menjadi to do kembali, seperti itu. Nah, di mana undo ini tuh menggunakan perintah undo_stack.pop. Selanjutnya kita ada modul cari dan urutkan. Nah, menu dan cari urutkan ini berfungsi untuk mengurutkan data tugas berdasarkan ID, deadline, priority, status, maupun modul. Ada 2 urutan yang bisa digunakan, yaitu ascending dan juga descending. Sebagai contoh, kita akan menggunakan descending berdasarkan ID. Nah, jika descending itu kan berarti nilai yang paling besar, yang paling terakhir, berarti betul yang terakhir itu adalah T122 menjadi nomor pertama, seperti itu. Nah, kode yang digunakan dalam mengurutkan ini adalah merge underline sort alt stack, short key. Selanjutnya di sini ada work breakdown, di mana work breakdown struktur itu merupakan menu yang berfungsi untuk membagi sebuah tugas besar menjadi beberapa subtext. Nah, halaman ini tuh menggunakan binary search tree, sehingga data otomatis diurutkan berdasarkan deadline menggunakan in order transversal. Nah, jadi sebagai contoh di sini kita mau membuat anak dari 120. Nah, kita tinggal meloloskan kodenya aja dari kode ibunya itu berapa. Nah, lalu apa subbabnya? Misalnya cek modelnya. Jika sudah, kita bisa ngeklik tambah subtext. Nah, data yang sudah kita tambahkan tadi, dia akan otomatis menjadi subbab dari T102, seperti itu. Nah, kode yang digunakan pada halaman work breakdown struct ini adalah wbs.insert dan juga wbs_in_order. Lalu di sini ada modul task defensi, di mana modul task defensi ini berfungsi untuk menunjukkan hubungan ketergantungan antara tugas. Halaman ini juga menggunakan directed graph, sehingga suatu tugas hanya dapat dikerjakan apabila tugas sebelumnya telah selesai. Nah, sebagai contoh kita lihat hubungan antara T120. Nah, T120 ini tuh bisa dikerjakan jika T102A ini itu bisa dikerjakan jika T102 itu sudah dikerjakan. Nah, di sini dia akan masuk ya, bahwa T120 itu berhasil berelasi dengan T100. Nah, perintah yang digunakan adalah, atau kode yang digunakan adalah graph.add_g from ID dan juga to ID. Jadi mereka dikoneksikan berdasarkan ID dari masing-masing tugas. Dan yang terakhir ada menu board view, di mana menu board view ini berfungsi untuk menampilkan tugas dalam bentuk papan Kanban berdasarkan status to do, in progress, review, dan juga done.
Data yang ditampilkan tetap berasal dari linked list, kemudian dikelompokkan berdasarkan statusnya. Adapun perintah yang dijalankan untuk modul ini adalah call task T for T in all task if T status sama dengan status. Nah, jadi aplikasi TaskFlow Pro telah menerapkan beberapa struktur data, yaitu array untuk data master seperti prioritas dan kategori, linked list sebagai penyimpanan utama seluruh tugas, queue untuk antrian view, stack untuk fitur undo, merge sorts dan binary search untuk proses pengurutan dan pencarian, binary search tree untuk work breakdown struktur, serta directed graph untuk memetakan hubungan ketergantungan antara tugas. Pada aplikasi TaskFlow, kami menggunakan array atau list Python. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sengumpulan data dalam satu variabel dengan urutan tertentu sehingga dapat diakses menggunakan indeks. Array digunakan untuk menyimpan data master yang sifatnya tetap, seperti prioritas tugas, status tugas, mode sistem, dan juga kategori sistem. Pengguna dapat melihat implementasinya pada halaman tambah tugas, yaitu pada drop-down pilihan prioritas, status, dan juga modul. Kami menggunakan array karena data tersebut bersifat statis dan juga jarang berubah. Array memiliki akses data yang cepat dan juga sangat cocok digunakan untuk menampilkan daftar pilihan pada drop-down. Nah, selain itu, array lebih sederhana dibanding struktur data lain untuk kebutuhan referensi seperti ini. Dengan array, pengguna tidak perlu mengetik secara manual, sehingga input lebih cepat, konsisten, dan mengurangi kesalahan penulisan. Pada aplikasi TaskFlow, kami menggunakan linked list sebagai tempat penyimpanan utama seluruh data tugas. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari kumpulan node yang saling terhubung menggunakan pointer. Setiap node menyimpan data dan alamat node berikutnya. Implementasi di aplikasi linked list digunakan untuk menyimpan seluruh tiket atau task, menambah task baru, menghapus task, mencari task berdasarkan ID, menampilkan seluruh task. Implementasinya dapat dilihat pada menu tambah tugas dan daftar tugas. Kami memilih linked list karena jumlah tugas dalam sistem bersifat dinamis dan terus bertambah. Jika menggunakan array, ketika ukuran datanya bertambah atau terjadi penghapusan, pengelolaan data menjadi kurang fleksibel. Dengan linked list, kami hanya perlu menghubungkan atau memutuskan nodes tanpa menggeser seluruh data. Linked list membuat penyimpanan data tugas menjadi lebih fleksibel dan mudah dikembangkan ketika jumlah tiket semakin banyak. Dan sekarang, mari kita lihat fitur review queue yang kami bangun dengan menggunakan struktur data queue. Queue bekerja dengan prinsip FIFO atau first in, first out, yaitu siapa yang lebih masuk terlebih dahulu, dia akan diproses dan dikeluarkan terlebih dahulu juga. Konsep ini mirip seperti antrian kasir atau loket pelayanan, di mana orang yang datang pertama, dia akan dilayani terlebih dahulu. Dengan menerapkan fitur queue, proses review dapat berjalan dengan lebih teratur, adil, sesuai dengan antrian yang telah masuk. Dan untuk implementasi di aplikasi queue, kita bisa menggunakannya untuk yang pertama, mengelola antrian request, yang kedua, menentukan urutan review tugas, yang ketiga, mengatur proses pengerjaan request atau tiket. Dan sekarang, kita lihat contoh kode pada gambar berikut. Yang pertama ada from, collection, import, dequeue. Perintah di Python ini untuk mengimpor dequeue dari model bawaan collection sebelumnya. Dequeue ini adalah struktur data yang mirip dengan list, tetapi lebih cepat untuk menambah atau menghapus elemen dari awal maupun akhir antrian. Dan yang kedua, membuat queue menggunakan perintah st.session_stats.queue sama dengan dequeue kurung buka kurung tutup. Perintah ini berfungsi untuk membuat antrian kosong sekaligus menyimpannya di dalam session state streamlit. Dengan demikian, data antrian akan tetap tersimpan selama pengguna menggunakan aplikasi. Jadi, meskipun streamlit melakukan rerun setiap kali ada interaksi, data yang sudah masuk ke dalam aplikasi atau ke dalam antrian tidak akan hilang dan dapat terus berproses sesuai urutan.
Yang ketiga, menambah antrian dengan perintah q.fn kurung buka tes kurung tutup. Fungsinya menambahkan nilai atau objek yang ada di variabel task ke akhir antrian queue. Dan yang terakhir, ada mengambil antrian dengan perintah q.poveleft kurung buka kurung tutup. Fungsinya digunakan untuk mengambil dan menghapus data yang paling depan di dalam antrian. Fitur ini sangat cocok digunakan untuk sistem ticketing, job queue, BFS, dan proses FIFO lainnya. Di dunia ticketing, request masuk secara berurutan. Karena itu, konsep FIFO sangat sesuai dan sangat dibutuhkan agar tidak saling mendahului antar divisi. Queue merupakan struktur data yang memang dirancang untuk mengelola antrian. Request menjadi lebih teratur, transparan, adil, karena diproses berdasarkan urutan masuk. Pada aplikasi TaskFlow, kami menggunakan Stack untuk fitur undo. Stack adalah struktur data yang menggunakan konsep last in first out. Artinya, data terakhir yang masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Implementasi di aplikasi Stack digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan status, menjalankan fitur undo. Implementasinya dapat dilihat pada tombol undo, karena pada fitur undo, perubahan terakhir adalah perubahan yang paling sering ingin dibatalkan oleh pengguna. Konsep ini sangat cocok dengan cara kerja Stack. Pengguna dapat membatalkan kesalahan dengan cepat tanpa perlu mengubah data secara manual. Pada aplikasi TaskFlow, kami menggunakan algoritma merge search dan binary search. Merge search digunakan untuk mengurutkan data. Binary search digunakan untuk mencari data. Implementasi di aplikasi, contohnya digunakan pada menu cari dan urutkan tugas. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kodenya. Yang pertama ada contoh kode untuk sorting, yaitu def merge underscore sort dalam kurung arr, key, tutup kurung. Kode ini untuk membuat fungsi merge search, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengurutkan data dalam array atau list berdasarkan key tertentu. Lalu yang kedua ada kode untuk searching. Def binary underscore search dalam kurung arr, target. Kode ini untuk membuat fungsi binary search, yaitu fungsi yang digunakan untuk mencari data atau target dalam array atau list yang sudah terurut. Sort underscore tags sama dengan merge underscore sorts. Dalam kurung tags, kode untuk memanggil fungsi merge search pada data tags hasil pengurutan disimpan ke variabel sorted underscore tags. Result sama dengan binary underscore search dalam kurung tags, id. Kode ini untuk memanggil fungsi binary search guna mencari data berdasarkan id pada daftar tags. Hasil pencarian disimpan ke variabel result. Merge search memiliki kompleksitas O, N, log N dan tetap stabil meskipun jumlah data bertambah. Binary search jauh lebih cepat dibanding linear search karena tidak perlu memeriksa seluruh data satu persatu. Data tugas dapat ditemukan dan diurutkan lebih cepat sehingga mempermudah pengelolaan tiket. Pada fitur work breakdown struktur, kami menggunakan binary search tree atau BST. BST adalah struktur data berbentuk pohon yang menyimpan data secara terurut. Implementasi di aplikasi digunakan pada menu work breakdown struktur untuk mengurutkan tugas berdasarkan deadline. BST secara otomatis menyusun data berdasarkan nilai tertentu. Dalam aplikasi ini, nilai tersebut adalah deadline. Dengan demikian, tugas yang memiliki deadline paling dekat dapat ditampilkan lebih dahulu. Manfaat dalam sistem memudahkan pengguna menentukan prioritas pekerjaan berdasarkan tenggat waktu. Pada fitur tag defensi, kami menggunakan graph. Graph adalah struktur data yang terdiri dari node dan edge yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar objek. Implementasi di aplikasi digunakan pada menu tag defensi untuk menggambarkan hubungan ketergantungan antara tugas. Alasan memilih graph karena hubungan antar tugas tidak selalu berbentuk urutan linear. Satu tugas bisa bergantung pada beberapa tugas lainnya. Graph merupakan struktur data yang paling
paling tepat untuk memodelkan hubungan seperti ini, membantu tim mengetahui urutan pengerjaan tugas dan mencegah dependensi yang tidak valid. Setelah teman-teman menjelaskan masing-masing struktur data yang digunakan, tugas saya sebagai sistem arsitek adalah menghubungkan seluruh komponen tersebut agar dapat bekerja sebagai satu aplikasi yang utuh. Pada proyek ini, saya menggunakan framework Streamlit untuk membangun antarmuka aplikasi berbasis web. Dengan Streamlit, kami dapat membuat dashboard, form input, tabel data, dan berbagai komponen interaktif hanya menggunakan Python tanpa perlu menulis HTML, CSS, atau JavaScript secara terpisah. Contoh pada kode st_sidebar digunakan untuk membuat navigasi menu aplikasi. Kemudian stform digunakan untuk membuat form input tiket atau task baru. Dengan demikian, seluruh struktur data tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dalam satu alur kerja yang terintegrasi. Selain itu, saya membuat mekanisme persisten untuk membuat data permanen, karena array, linked list, queue, stack, VST, dan graph pada dasarnya hanya tersimpan di RAM. Maka, data akan hilang ketika aplikasi ditutup atau server mati. Untuk mengatasi hal tersebut, saya membuat fungsi setData, loadData yang bertugas menyimpan seluruh data task ke file CSV dan membaca kembali saat aplikasi dijalankan. Ketika aplikasi dibuka kembali, sistem akan secara otomatis memuat data yang tersimpan dan membangun ulang struktur data yang diperlukan. Dengan cara ini, data tidak akan hilang meskipun aplikasi direstart. Sebagai sistem arsitek, fokus utama saya bukan hanya membuat satu fitur tertentu, tetapi memastikan seluruh struktur data, algoritma, antarmuka pengguna, dan penyimpanan data dapat bekerja sama secara stabil sehingga menghasilkan aplikasi TaskFlow yang utuh, terintegrasi, dan siap digunakan oleh pengguna. Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi TaskFlow berhasil menerapkan berbagai konsep struktur data dan algoritma ke dalam sebuah sistem ticketing yang terintegrasi. Array digunakan untuk data master, linked list sebagai penyimpanan utama task, queue untuk mengelola antrian request, stack untuk fitur undo, binary search tree untuk mengelola deadline, serta graph untuk mengatur hubungan dependensi antar tugas. Selain itu, algoritma match, search, dan binary search membantu proses pengurutan dan pencarian data menjadi lebih efisien dan cepat. Melalui proyek ini, kami memahami bahwa pemilihan struktur data yang tepat sangat berpengaruh terhadap performa dan fungsionalitas aplikasi. Seluruh komponen berhasil dihubungkan melalui Streamlit sehingga menghasilkan aplikasi yang mampu membantu tim IT mengelola request secara lebih terstruktur, transparan, dan mudah dipantau. Dengan demikian, TaskFlow tidak hanya menjadi implementasi teori struktur data, tetapi menjadi solusi yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan manajemen tugas di dunia pekerjaan. Untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi TaskFlow dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur sistem login dan hak akses bagi pengguna, notifikasi secara otomatis, serta dashboard analitik yang lengkap, agar informasi dan proses pengerjaan bisa dipantau secara lebih efektif. Selain itu, antarmuka juga dapat terus disempurnakan agar memberikan pengalaman bagi pengguna yang lebih nyaman dan profesional. Dari sisi teknis penyimpanan data dapat dikembangkan dengan menggunakan sistem database seperti MySQL atau SQL lainnya agar mampu menangani data yang lebih besar dan menumpuk. Fitur penentuan prioritas tugas dapat dikembangkan juga dengan menggunakan sistem algoritma yang lebih cerdas sehingga dapat membantu tim untuk menentukan tugas yang dikerjakan terlebih dahulu secara otomatis dan lebih akurat. Selama pengembangan aplikasi, kendala yang saya hadapi adalah menentukan struktur data yang paling sesuai untuk setiap kebutuhan fitur, khususnya saat membedakan penggunaan array dan juga binary search tree. Awalnya beberapa data ingin disimpan dalam satu struktur data saja, namun setelah saya analisis kembali, ternyata kebutuhan setiap fitur berbeda. Untuk mengatasinya, saya mempelajari kembali tentang karakteristik masing-masing setiap struktur data dan menyesuaikan dengan kebutuhan sistem. Hasilnya, array digunakan untuk data master yang bersifat statis, sedangkan BST digunakan untuk mengelola
data berdasarkan deadline agar proses pengurutan dan penentuan prioritas menjadi lebih efektif. Kendala terbesar saya adalah mengintegrasikan seluruh struktur data agar dapat bekerja sama. Selain itu juga diperlukan perancangan sistem yang jelas agar data dapat mengalir dengan baik dari proses input hingga tampil ke pengguna. Selain itu, Streamlit juga melakukan retur setiap kali terjadi interaksi sehingga data sering tereset saat pengembangan awal. Untuk mengatasinya, saya menggunakan set and state sebagai penyimpanan sementara dan membuat alur integrasi yang menghubungkan antara array, linked list, queue, stack, BST, dan graph sehingga seluruh fitur dapat berjalan secara teratur dan saling terhubung. Dan salah satu kendala yang saya hadapi dalam pengembangan fitur ini adalah memastikan sistem antrian benar-benar berjalan dengan konsep FIFO atau first in, first out. Pada tahap awal, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan urutan task di tampilan tidak selalu sesuai dengan urutan task. Hal tersebut masuk ke dalam sistem. Hal ini tentu dapat mengganggu proses penanganan tiket dan menimbulkan ketidakkonsistenan pada antrian. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya menerapkan struktur data queue dengan menggunakan DQ dari Python. DQ ini dipilih karena dia mampu melakukan proses penambahan dan pengambilan data dari antrian secara lebih efisien. Dengan implementasi ini, setiap request yang masuk pertama akan tetap diproses pertama juga, sesuai dengan prinsip FIFO. Hasilnya, alur ticketing menjadi lebih mudah, teratur, konsisten, dan memberikan perlakuan yang adil bagi setiap tiket yang masuk ke dalam sistem. Kendala yang saya hadapi adalah bagaimana menyimpan riwayat perubahan data agar fitur Undo dapat berjalan dengan benar. Setiap perubahan status harus tetap tercatat tanpa mengganggu data utama yang sedang digunakan oleh sistem. Untuk mengatasinya, saya menerapkan struktur data stack yang bekerja dengan konsep first in, first out, sehingga setiap perubahan terakhir dapat disimpan dan dipanggil kembali ketika pengguna melakukan undo. Dengan pendekatan ini, proses pemulihan data menjadi lebih mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kendala dan cara mengatasi sorting dan searching. Kendala yang saya hadapi adalah menjaga performa pencarian dan pengurutan data ketika jumlah task terus bertambah. Jika menggunakan metode pencarian dan pengurutan sederhana, proses akan menjadi lebih lambat ketika data semakin banyak. Namun, untuk mengatasinya, saya menerapkan algoritma merge search untuk proses mengurutkan dan binary search untuk proses pencarian. Dengan kombinasi kedua algoritma tersebut, data dapat diurutkan dan ditemukan dengan lebih efisien, sehingga performa aplikasi tetap baik meskipun jumlah task-nya meningkat. Nah, setelah menjelaskan arsitektur, jenis tipe data, dan cara menggunakannya, di sini saya dan Kang Rizky akan tunjukkan bagaimana caranya membangun aplikasi dari awal sampai bisa digunakan dan dicoba oleh teman-teman di rumah. Langkah pertama, kalian cukup mengikuti instruksi yang ada di Google Colab kami, mulai dari menginstal library, Streamlit, dan juga local tunnel dengan perintah pip install dan juga npm install. Setelah library siap dan kode sudah kalian build, barulah kita jalankan perintah untuk membuka akses ke publik menggunakan local tunnel pada port 8501.